Budiman, Kepala SMP Negeri 2 Kaligundan. Di sini saya akan menyampaikan dukungan dan harapan kepada salah satu guru di SMP Negeri 2 Kaligundan, yaitu Pak Andri Sutopratomo, sebagai guru penggerak angkatan 8. Saya yang pertama berbangga sekali ya, ada salah satu guru sekolah kami yang dapat lolos dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan mengikuti guru penggerak tersebut, Pak Andri dapat memotivasi teman-teman untuk menggerakkan baik dalam kegiatan sekolah maupun dalam proses pembelajaran yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian lebih meningkatkan ke karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Saya kira itu, dan mudah-mudahan dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik dan dapat bergerak dan dapat menggerakkan teman-teman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran saya sebelum mengikuti kegiatan program calon guru penggerak ini, yang pertama adalah saya khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu karena memang saya masih belum bisa atau belum maksimal dalam manajemen waktu. Kekhawatiran yang kedua adalah apakah saya mampu berkumpul dengan orang-orang hebat. Mungkin itu sedikit kekhawatiran saya, tapi alhamdulillah setelah 1 bulan lebih mengikuti kegiatan guru penggerak, sedikit demi sedikit kekhawatiran itu bisa hilang. Artinya ternyata saya mampu, mulai dari mengikuti kegiatan ruang kolaborasi, pengumpulan LMS, tugas LMS, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan kekhawatiran selanjutnya terkait dengan orang-orang hebat, semoga ke depan harapan saya bisa menjadi seperti mereka. Artinya saya harus bisa menyerap hal-hal positif yang ada di rekan-rekan guru penggerak yang lain, sehingga bisa menjadi bekal saya untuk menggerakkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Dalam modul 1 saya belajar terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang mana menitik beratkan pada perkembangan peserta didik. Artinya pembelajaran itu harus orientasinya adalah peserta didik itu sendiri, dan harapannya ke depan ketika dalam proses pembelajaran saya bisa melihat potensi dari peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik. Artinya saya harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bisa berpihak kepada peserta didik. Harapan ke depan saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain dengan bekal kompetensi diri yang sudah saya miliki, seperti halnya kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kompetensi manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Artinya dengan kompetensi diri yang sudah saya miliki, ke depan saya bisa merubah atau meningkatkan kompetensi. Yang pertama, kepemimpinan pembelajaran, artinya saya harus bisa lebih mengedepankan pembelajaran yang sekiranya berorientasi dengan peserta didik, terus bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat dengan melalui kegiatan praktek baik, seperti halnya di sekolah kami itu ada kegiatan Sabtu Berbagi, yang mana di kegiatan Sabtu Berbagi itu kita dan rekan-rekan guru yang lain, artinya semua rekan guru memiliki kesempatan untuk membagikan praktek baik yang dimiliki seperti itu. Dan harapannya dengan kolaborasi tersebut bisa melaksanakan visi misi dari sekolah, yang mana visi misi dari sekolah itu mengedepankan pembelajaran yang sekiranya berorientasi kepada peserta didik dan melibatkan warga sekolah secara keseluruhan, mulai dari rekan guru, komite, warga sekitar, dan pastinya peserta didik itu sendiri. Sebelum kegiatan pendampingan yang pertama itu masih banyak keraguan yang muncul dari dalam diri saya terkait pembelajaran, dan juga masih banyak tugas-tugas yang sekiranya belum bisa saya pahami secara keseluruhan, seperti halnya aksi nyata. Sebelum kegiatan pendampingan 1 ini,
pemikiran saya terkait aksi nyata itu orientasinya adalah dalam bentuk video. Tapi setelah pendampingan yang pertama ternyata aksi nyata itu tidak harus dalam bentuk video, mungkin bisa didokumentasikan dengan yang lain, entah itu PowerPoint, entah itu poster dan lain sebagainya. Terus hal yang mencerahkan yang lainnya ketika setelah kegiatan pendampingan individu adalah semakin menebalkan keyakinan saya untuk terus bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan seperti itu. Karena memang sebelum kegiatan pendampingan, jujur saya masih ada sedikit keraguan apakah saya bisa ikut bergerak, apakah saya bisa ikut menggerakkan yang lain. Dan setelah kegiatan pendampingan 1, alhamdulillah saya mendapatkan sebuah motivasi. Artinya ketika saya diberi tugas tambahan yang lain, bukan berarti saya menganggap tugas itu, pada awalnya saya menganggap tugas itu sebagai beban. Tapi ketika saya belajar untuk merubah mindset terkait tugas tambahannya diberikan, ternyata mungkin saya dianggap lebih mampu daripada yang lain. Mungkin itu hal positif yang bisa saya ambil setelah kegiatan pendampingan yang pertama ini, seperti itu.